Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, kalau saat ini sedang cari motor adventure kelas menengah ya, sekitar 450 sampai 500 cc, salah satu pilihan menarik adalah ini nih, Royal Enfield Himalayan 450 atau Royal Enfield yang paling baru banget yang diluncurkan di Gias 2024. Nah, kenapa menarik? Ini adalah salah satu motor adventure yang paling tangguh. Kenapa? Mereka, Royal Enfield melakukan tesnya sebelum dijual ke umum itu gila-gilaan ya. Kayak Royal Enfield yang versi lama, bener-bener dites dari pinggir laut ya, di dataran rendah, sampai ke jalanan tertinggi di dunia yang bisa ditempuh dengan motor ya. Atau di daerah Umlingla di India sana, di ketinggian di atas 5.000 meter di atas permukaan laut. Jadi secara kemampuan, ketangguhan bisa dibilang tidak perlu diragukan lagi. Nah, yang menarik lagi adalah di Himalayan 450 terbaru ini merupakan sebuah loncatan yang jauh yang dilakukan oleh Royal Enfield ya. Meski secara tampilan tetap ada khasnya Royal Enfield, namun secara teknologi ini melangkah jauh banget. Yang mana di model-model sebelumnya belum pernah ada. Nah, di Himalayan 450 ini ada banyak teknologi baru yang di motor-motor masa kini sebenarnya sudah biasa, tapi di Royal Enfield ini baru pertama kali. Nah, apa itu? Gimana impresi berkendaraannya? Kayak gimana detail motornya? Untuk lebih jelasnya, simak terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah, teman-teman, sebelum detailin motornya, kita lihat dulu secara keseluruhan ya. Secara garis besar, ini tetaplah khas Himalayan, tapi juga tentu saja khas sebuah besutan adventure. Khasnya Himalayan apa? Ya, di area depan ada besi-besi pelindung ini ya. Selain buat pelindungin kalau jatuh, ini juga bisa buat dudukan tas ya, atau jerigen tambahan. Kemudian kalau khasnya sebuah adventure big bike, pastinya ialah secara postur kelihatan jangkung karena ditopang suspensi yang jarak mainnya panjang. Kemudian tangkinya kelihatan menjulang tinggi karena biar kapasitasnya besar, dan ada windshield, kemudian stangnya lebar, dan pastinya ukuran rodanya belang ya, yang depan lebih besar dibanding yang belakang, dan pakai ban dengan kembangan semi-semi off-road. Nah, untuk lebih jelasnya kayak apa, yuk kita detailin aja dari area depan. Oke, dari area depan langsung kita temukan adalah ada windshield yang cukup bening, dan ini ternyata fix ya, nggak bisa disetel. Dan kalau secara ukuran emang agak tinggi, tapi dia ramping banget teman-teman. Nah, di bawahnya ini ada masih khasnya Royal Enfield ya, kesannya klasik retro gitu, karena lampu utamanya bentuknya bulat, meski sebenarnya ini udah modern banget teman-teman, karena sudah full LED. Dan kalau kita nyalakan kontaknya ada semacam detail di kanan kiri, kemudian dia akan menyala kalau mesin sudah dinyalakan. Nah, untuk lampu dekat yang atas, lampu jauhnya ini ternyata yang bawah. Nah nih, kanan kiri dua gitu. Lalu di samping kanan kirinya pastinya ada lampu sen yang tentu saja juga sudah pakai LED, ada 3 titik, dan ini tangkainya lumayan fleksibel, ada karetnya gitu, dan terpasang di bagian ini teman-teman, yang tadi saya bilang kayak buat dudukan buat tas tambahan atau tangki ya. Nih di samping sini. Ini juga sebagai dudukan buat lampu utamanya yang terpasang ke bagian komstir gitu. Kita turun ke bawah sini dulu, lihat area roda depan. Di sini spatbornya cukup panjang dan pastinya terpasang di bagian segitiga bawah, tinggi, khas sebuah motor yang bisa buat adventure emang. Nah, untuk suspensinya ini sudah modern teman, karena akhirnya pakai upside down ya. Dan ini pakainya Showa, ukuran asnya 43 mili. Jadi kelihatan kekar, dan ini jarak mainnya panjang ya, khas motor buat segala macam kondisi medan. Ini 200 miliar, jadi harusnya cukup ya dengan jarak sepanjang itu. Dan di sini masih ada spatbor yang nempel di bawah gini, jadi kotoran aman, tidak naik ke ngotorin ke mesin dan bagian lain, karena ini panjang banget dan ini bahannya plastik ya, dan cukup fleksibel. Nih, lalu dudukannya ada di bagian bawah sini dan di nempel yang sisi depan nih, jadi terpasang di sisi depan gini. Dan kita lihat rodanya ini pakai ring 21 inci teman-teman, dan bannya khas motor yang buat adventure besukan memang nggak terlalu lebar ya, karena ukurannya hanya 90/90 ring 21, dan ini bannya pakai khas India ya, mereknya Ceat gitu. Sebuah brand yang di Indonesia cukup jarang terdengar. Nah, untuk peleknya ini pakai aluminium. Cuma untuk versi ini yang masuk Indonesia ternyata bukan yang tubeless ya. Kalau di luar itu ada yang versi tubeless ya, tapi opsional gitu. Jadi kalau yang tubeless pakai yang jari-jarinya di samping. Kalau ini ternyata belum. Cuma unik sih, nggak dibiarkan polos ya, nggak cuma hitam, tapi juga ada
grafis birunya gitu. Ini kayaknya pakai stiker atau dicat gitu. Jadi sesuai dengan grafis yang ada di bodinya. Kita lihat area samping kiri, ini kita temukan adalah rem depan yang pastinya cakram tunggal. Modelnya fix ya, belum semi floating. Diameternya 320 mili dan dikawal kaliper Vibra 2 piston dan sudah ada ABS-nya gitu. Oke, kita lanjut lihat yang bagian ini juga menarik sebenarnya teman-teman. Ini bagian buat selang remnya sudah pakai yang braided. Cuma konstruksinya kalau kita lihat di sisi yang kiri nih, mereka memikirkan benar-benar biar saat main ya rodanya ini tetap aman ya. Nih ada dudukannya di sini, jadi dari atas nyangkut dulu di sini baru melingkar ke samping kiri karena biar aman ketika main naik turun ya rodanya gitu. Ya, sekarang kita lihat lanjut ke atas dulu ke area stang. Kita lihat salah satu yang modern juga dari Royal Enfield Himalayan 450 ini. Nah, yang paling modern adalah speedometernya teman-teman. Wah, ini baru banget, ini TFT digital. Udah, pokoknya walaupun tampilannya sekilas kayak masih lawas ya retro karena ada jarum, tapi ini udah full digital teman-teman. Nih, dan layarnya tuh resolusinya tinggi sehingga jelas banget. Nah, infonya apa aja? Nah, ini tampilan standarnya begini. Ada tachometer di sisi luar, angkanya sampai 9000 rpm. Lalu ada fuel meter ini di tengah yang agak membulat. Di tengah sini ada gear position, lalu speedometernya di sini. Kemudian ini jam dan ini ada suhu sekitar ya 26 derajat saat ini. Lalu di sini ada check engine, kemudian ada juga segitiga ngasih tahu kalau ada problem, ada lampu ABS, ada odometer. Kemudian di bawah sini nih ada kayak MID teman-teman. Ini infonya ada banyak nih. Ada trip 1 dengan isi info jarak dan konsumsi bahan bakar rata-rata, trip 2 dengan isi yang sama. Kemudian bawahnya ada fuel range dengan bahan bakar yang tersisa. Lalu ada fuel consumption berapa kilometer per liter, lalu ada tegangan baterainya. Kemudian temperatur mesin, nah ini teman-teman, ini satu yang baru nih karena mesinnya emang baru banget, maka bisa diketahui langsung nampilin temperaturnya gitu. Dan yang kerennya lagi adalah ini speedometernya bisa terkoneksi dengan aplikasi di smartphone namanya Royal Enfield Apps ya. Dan kerennya adalah di sini bisa buat nampilin navigasi dan basicnya dari Google Maps teman-teman. Jadi udah jelas ya, bukan lagi kayak Royal Enfield yang lama yang pakai 3P ya. Yang cuma turn by turn. Kalau di sini sudah benar-benar gambar map secara utuh gitu. Jadi lebih jelas infonya, lebih mudah dipahami gitu. Keren ya. Jadi Royal Enfield udah modern sekarang ya. Tuh. Oke, kita lanjut area stang ya. Kita lihat di sini. Ini masih menyisakan beberapa khasnya sebuah Royal Enfield ya. Jadi ada modern tapi ada jadulnya. Nah, kita lihat di sisi kanan dulu. Ini grip gasnya banyak gurat-guratannya biar lengket di tangan pastinya ya. Meski dalam kondisi licin, di ujungnya ada bandu stal tapi kecil, ini bahannya logam. Lalu ada master rem yang mana handle-nya nggak ada setelannya, ternyata polos saja. Lalu spionnya, nah ini spionnya bulat, jadi masih ada kesan klasik retronya ya. Tidak ditinggalkan oleh Royal Enfield. Lalu setangnya sendiri dia model fat bar dan cukup lebar, emang khas buat motor adventure biar kontrol di segala macam kondisi jalan bisa lebih maksimal. Dan ini terpasang di segitiga atas dengan dudukan yang nggak terlalu tinggi. Dan di sini ngumpet ada fitur ini teman-teman. Nah, udah ada power outlet model USB Type-C. Nah, nongol di sini ngumpetnya di sini nih, terpasang di stang. Ini speknya 5 volt 2 ampere. Lalu kuncinya masih model mekanis biasa aja begini, tapi ada laser cutting, jadi belum ada immobilizer dan belum smart key gitu ya. Oh ya, balik dulu ke kanan. Tadi malah kita belum ngomongin tombol-tombolnya ada apa aja, karena ini adalah penting di sini. Oke, di sisi depan dulu ini ada buat hazard ya. Ini hazard di depan. Lalu ini tombol ini buat engine cutoff dan starter ya jadi satu, dan model bulat ini ngingetin miliknya di Royal Enfield Hunter. Nah di sini nih ada yang baru nih. Akhirnya Royal Enfield punya riding mode teman-teman. Dan ini riding mode-nya ada 4. Ini kita tekan, ini akan muncul di bagian speedometernya. Kita lihat di sini lagi. Nah, tadi belum kita bahas ini tentang riding mode. Jadi riding mode-nya ada 4. Yang pertama nih ada performance dengan ABS on. Jadi tenaganya paling pol, tapi ABS-nya on depan belakang. Kemudian yang kedua ada performance tapi rear ABS off teman-teman. Jadi kalau lagi butuh power paling maksimal tapi bisa ngesot-ngesot rem belakang pakai yang ini. Kemudian ada lagi Eco ABS on. Jadi ini buat yang tenaganya lebih kalem tapi ABS-nya depan belakang tetap aktif. Dan terakhir ada Eco tapi
rear ABS off. Nah, ini buat yang butuh tenaganya biasa aja dan roda belakang ABS-nya mati gitu. Oke, kita lanjut sekarang lihat stang kiri. Nah, di sini ada beberapa tombol sederhana aja sih. Ini buat tombol buat lampu jauh dekat dan pass beam. Lalu sen, klakson, dan yang unik ini nih teman, ada joystick ya. Ini buat ngatur tadi speedometernya ya, buat kanan, kiri, atas, bawah, milih, kemudian ngontrol map, ngontrol music, itu dari sini. Dan ada satu lagi tombol home di depan ya. Kalau tadi habis masuk ke menu mau keluar pakainya ini, tombolnya home gitu. Oh ya, untuk handle kopling juga sama, nggak ada setelannya dan nggak ada lagi, udah sisa itu aja. Jadi belum ada handguard segala macam. Kita lanjut ke belakangnya, kita temukan adalah tangki bahan bakar. Yang ini bahannya langsung logam dan kapasitasnya besar, 17 liter. Dan untuk tutup tangkinya pastinya sudah model datar gini, rata yang kesannya sporty dan kebukanya ke belakang. Di depannya sedikit ada ornamen plastik, warna hitam. Dan untuk tangkinya, ini warnanya untuk yang ini adalah abu-abu dan ada sedikit stripping biru. Dan uniknya adalah warna-warnanya Himalayan itu ada 5 ya, itu terinspirasi dari yang terlihat di daerah Himalaya sana. Jadi inspirasinya benar-benar dari alam, karena ada yang hijau, ada yang juga yang putih, karena yang putih itu kayak memperlihatkan di Himalaya itu ada salju-salju gitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke belakangnya dulu. Ini bagian jok. Ini unik teman-teman, karena bagian depannya itu dibikin ramping banget. Sehingga efeknya biar ketika berdiri, kaki bisa jepit motor dengan maksimal. Dan buat yang tingginya nggak terlalu jangkung juga tidak kesusahan saat menapakkan kedua kaki gitu. Lalu ke belakang, jok pemboncengnya lumayan lebar. Dan di sini ada tulisan Royal Enfield dan ini motifnya ada 2 warna ya. Ada abu-abu dan hitam di bagian sini. Dan kulitnya itu modelnya pakai kulit yang keset banget ya, biar nggak licin. Dan kalau busanya ini tergolong empuk, teman-teman, mantep. Lalu ke belakang ada behel yang sekaligus buat dudukan top box, cuma ini maksimalnya hanya boleh sampai 7 kilo. Gitu, dan ini terpasang di bagian sasis termasuk ke belakang. Dan untuk ujung spatbor, sebelumnya kita lihat dulu ini bodi samping ya, belum kita lihat tadi. Bodi sampingnya tuh mungil banget, teman-teman. Kecil banget ya, kayak hanya tambahan aja gitu. Lalu untuk belakang ini ada bodi belakang tipis. Ini juga bentuknya agak-agak retro ya, karena ujungnya agak nungging ke atas kayak ala-ala ducktail. Lalu ada spatbor yang warna hitam, di sini simple aja. Cuma yang unik adalah lampu belakangnya, teman-teman. Kita tidak temukan lampu rem yang terpisah sendiri di tengah karena lampu rem dan sen sudah menjadi satu. Nah, ini dia. Jadi lebih simple, tapi ukurannya tetap besar ya, jadi tetap jelas terlihat. Nih kita lihat kalau lampu sennya menyala. Nah, dia akan jadi satu sini. Kemudian kalau ngerem dia akan nyala lebih terang gitu. Cakep ya. Jadi ala-ala kayak BMW juga model begini, lampu sen dan rem jadi satu. Oke, sekarang kita lanjut lihat area roda belakang. Nah, roda belakangnya ditopang dengan lengan ayun berbahan besi yang bentuknya lengan ayunnya tuh nggak lempeng-lempeng aja, nggak biasa. Jadi ini ala-ala sedikit bentuk kayak pisang gitu, cuma nggak ekstrim ya. Makanya di sini agak membesar, mengecil ke belakang gitu. Dan roda belakangnya ini pakai ring 17, teman-teman. Jadi depan 21, belakang 17. Mengingatkan kita pada kayak BMW F850 GS juga modelnya gini. Jadi bukan 2118 tapi 2117. Untuk belakang rodanya ukurannya 140/80 ring 17. Ini tipenya Seat Grip Red Steel RE, teman-teman. Nah, kemudian untuk remnya cakram tunggal, ini diameternya cukup besar, 270 mm, dijepit kaliper Vibray 1 piston, dan tadi saya sudah bahas waktu speedometer, ABS belakang bisa dimatikan. Lalu untuk suspensinya, ini juga unik, teman-teman. Wah, ini juga beda banget dengan area-area yang lain, karena dia pakai monoshock dan tiduran, serta ada unit track-nya, teman-teman. Dan ada setelan preload-nya. Kenapa tiduran? Ini satunya, tujuannya pastinya biar jauh dari tembolok knalpot ya, karena kalau jauh, jadinya aman ya, karena tidak kena panas dari knalpot, sehingga performanya dalam berbagai kondisi jalan dipakai lama nggak akan berubah karena efek panas dari mesin gitu. Kemudian untuk knalpotnya sendiri, nah ini unik, teman-teman. Di bagian silencernya itu kecil banget, ramping tipis. Ini ngingetin kemarin pada BMW R1300 GS ya, ini ramping gini, sehingga kalau ada tambahan sidebox itu tidak makan ruang yang terlalu besar, jadi ramping. Nah, sementara untuk temboloknya di bagian bawah sini ini justru besar nih. Nah, itu temboloknya di sini. Gitu. Oke, kita lihat sisi kiri dulu.
Nah, di sini kita temukan adalah bagian penyaluran air dari mesin. Dia pakai rantai dan ada covernya. Ini hager di sini ada, nyambung, plastik ini ya bahannya. Dan di bawah sudah ada pelindung rantai juga sehingga lebih aman. Kemudian di sini juga kita lihat standar samping yang ternyata sudah pakai kayak bahan aluminium gitu, aluminium cetak bukan besi. Cuma kalau untuk standar tengahnya dia masih pakai besi. Gitu. Oke, lalu untuk pijakan kakinya ini sebenarnya ada bergeriginya tapi dikasih karet juga biar agar nggak licin tapi juga bisa meredam getaran. Dan ini terpasang di bagian sini, cuma ini dudukannya kayak kekar banget ya. Ada kayak 2 lapis sehingga kesannya kokoh. Nah, sekarang kita lihat ngomongin mesin, kita kembali ke arah kanan. Nah, sekarang kita lanjut ngomongin mesin. Ini salah satu loncatan jauh yang dilakukan oleh Royal Enfield, teman-teman. Karena ini bener-bener mesin baru banget. Beda banget dibanding mesin-mesin Royal Enfield yang lama. Jadi kalau sebelumnya sudah ada loncatan Royal Enfield bikin mesin 2 silinder 650 cc, kemudian mesin baru 410 cc yang dipakai Himalayan lama yang ya sudah cukup oke lah. Vibrasi sudah minim, cukup halus, cukup nyaman. Kemudian ada juga mesin yang 350 cc baru yang juga enak. Nah, ini ada lagi yang lebih modern lagi. Karena untuk pertama kalinya Royal Enfield punya mesin dengan kepala silinder DOHC, ada radiator ya, pendinginan pakai cairan, dan bahkan sudah throttle by wire, teman-teman. Makanya tadi ada 4 pilihan riding mode. Jadi ini benar-benar lompatan yang jauh. Dan ini mesinnya dinamakan Sherpa 450. Nah, Sherpa sendiri diambil dari istilah di Himalaya sana ya. Orang-orang daerah sana yang kuat, yang biasa nolong-nolong kalau lagi ada yang problem yang naik gunung Himalaya gitu. Jadi ini mesin yang benar-benar modern. Nah, kalau spesifikasinya ini 452 cc DOHC, 1 silinder, 4 katup berpendingin cairan dengan tenaga maksimal mencapai 40 HP, torsinya 40 Nm. Nah, itu tenaganya hampir 2 kali lipat dibanding Himalayan lama ya, yang mesinnya hanya 410 cc. Jadi kalau tenaga dan torsi dijamin ini lebih mantep lah ya, karena hampir 2 kali lipat. Dan kenapa bisa sebesar itu meski kapasitasnya hanya naik sekitar 40 cc? Pastinya karena selain DOHC, ini juga punya rasio kompresi yang lebih tinggi ya, 11,5 banding 1. Sehingga pembakaran bisa maksimal, tenaga makin besar. Dan kalau rasio kompresi tinggi, biasanya akan panas. Nah, untuk antisipasinya makanya dikasihlah radiator, sehingga pendinginan tetap maksimal gitu. Dan kalau ngomongin radiator, ini menarik sih, ada covernya dan ada plastik pengamannya, sehingga kotoran dari roda depan tidak langsung nempel, biar saat dipakai belusukan pendinginan tetap bisa maksimal. Dan asiknya lagi adalah sudah ada fitur assist dan slipper clutch sehingga koplingnya enteng banget, teman-teman. Gitu. Nah, gimana sih suara mesin barunya? Kayak gini nih. Jadi ada wing-wingnya gitu ya. Kayak suara dulu di budget Pulsar ya, itu kayaknya di bagian balancernya gitu. Jadi ada suara wing-wing. Kalau dari knalpotnya ini cukup senyap sih. Pok, tolong dong turunin. Maklum masih pemulihan, tangan belum boleh kena beban berat kok. Tolong ya Pak ya. Oh ya teman-teman, bobotnya ini meski mesin baru, fitur baru banyak, ini tetap sama. 181 kg ya bobot keringnya. Gimana Pak rasanya Pak? Ya lumayan, emang harus fitness. Fitness ya? Oke, saya mau cobain duduk. Jadi ini tinggi joknya lumayan naik ya teman-teman dibanding yang lama. Ini 825 mili kalau untuk yang jok standar, tapi ada juga versi jok yang tinggi ya, yang bisa sampai 845 mm. Oke, buat saya meski lebih tinggi, kaki masih bisa napak aman banget. Karena tadi saya bilang, bagian depannya tuh ramping banget. Nggak cuma joknya, tapi juga rangkanya. Nah, rangka ramping tadi adalah efeknya biar ini loh, kalau lagi berdiri, jepitnya tuh lebih enak gitu. Jadi bisa mudah dikendalikan. Oke, kemudian kalau posisi duduknya, ini khas sebuah motor adventure ya. Stangnya lebar, jadi bisa ngontrol dengan mudah. Terus agak jauh. Jadi nggak cepat pegel ya. Terus kalau joknya sih empuk banget, memang nyaman banget. Dan suspensinya ini juga wah, tadi ya jarak main panjang, depan belakang 200 mili dan tentu saja juga empuk. Jadi ketika ketemu jalan-jalan rusak juga tetap akan nyaman.
Oh ya teman-teman, karena windshieldnya cukup mungil dan nggak terlalu lebar, ini kalau dipakai ternyata anginnya masih lumayan kena badan ya, masih kena area muka, kepala gitu lah. Jadi kalau buat jalan jauh pengen nggak masuk angin kayaknya harus cari yang lebih tinggi dikit gitu. Dan kemarin saya kebetulan sudah nyobain sebenarnya di Bali ya. Ini memang buat perjalanan on-road, semi-semi off-road itu enak banget teman-teman. Jadi ini salah satu motor yang emang cocok buat kemana-mana lah, buat ngebolang gitu ya. Oke. Terus kalau mesinnya ini juga oke banget sih, jauh banget dibanding dengan mesin Himalayan yang lama ya. Tenaga dan torsinya itu cenderung tetap ini sih, emang tetap khasnya mesin Royal Enfield ya secara keseluruhan. Torsi di bawah sampai menengah tuh kuat banget. Tapi karena ini mesinnya sudah bukan long stroke lagi tapi overbore, atasnya juga oke. Jadi di atas 5.000 rpm sampai sebelum red line itu tetap ada tenaganya, itu tetap enak. Nah gimana dengan yang kalau eco? Nah kalau pakai eco itu bedanya adalah emang ternyata lebih lemot dan di geber tuh kayak ada ngedeng itu berbet, apalagi di sekitar 5.000 rpm. Jadi emang bener-bener kalau pakai eco tuh emang biar lebih hemat bahan bakar dan lebih kalem gitu. Tapi catatannya adalah ternyata kalau di atas 5.000 rpm tetap masih ada rasa-rasa vibrasi ya. Ya mungkin karena mesin cukup besar tapi hanya 1 silinder ya, jadi masih agak-agak geter-geternya gitu. Cuma untungnya adalah kalau buat touring-touring itu sangat jarang sekali mencapai 5.000 rpm ya. Mainnya cuma 3.000, 4.000 itu udah cukup gitu. Oke, itu dia teman-teman review kali ini. Lihat bareng Royal Enfield Himalayan 450, sebuah Royal Enfield yang modern banget. Dan kalau secara karakter ini emang salah satu yang menarik buat dipakai ke berbagai macam kondisi jalan. Dan apalagi khasnya Royal Enfield ya, masih ada kesan klasik-klasiknya tetap ada meski sebenarnya udah modern banget. Dan kalau di pasar dia akan ketemu dengan beberapa motor kayak misal ada CF Moto 450 MT, kemudian ada juga Honda CB500X ya, itu mirip-mirip. Kemudian ya beberapa model lain yang harganya juga mirip. Nah kalau ngomongin harga, ini infonya akan lebih mahal dibanding Himalayan yang lama ya, yang kisaran harganya 130-145 jutaan. Nah kalau ini info-info spillnya adalah akan di atas 150 juta tapi masih di bawah 200 juta. Jadi kemungkinan di angka 180 jutaan. Nanti untuk harga pastinya nanti saya akan tulis di bagian deskripsi ya. Karena ini waktu bikin video memang pas sebelum launching di Gias 2024 gitu. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV. Kalau IG saya aan_otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm.